Shalom gereja Tuhan. Shalom. 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 Minggu yang baru diberikan Tuhan untuk kita boleh datang kembali ke rumahnya untuk mengucap syukur, membawa setiap pujian penyembahan kita. Dan hari ini bulan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita mau membawa sukacita kita memasuki bulan yang baru, juga memasuki rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Amin. Amin. Siapkan kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hari lepas hari penyertaannya sempurna dalam hidup kita. Mazmur 86 ayat 9 sampai 12 berkata, segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu, sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Haleluya.
bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak, yang telah memberikan kami kekuatan dan kemenangan untuk ada di tempat ini. Semua bukan karena kuat dan gagah kami Bapa. Engkau memiliki rancangan untuk memenuhi kami lebih lagi di dalam hadirat Tuhan, untuk sebuah tugas di mana ketika kami menjalankan tugas, maka kami sangat membutuhkan kepenuhan kuasa dari Tuhan. Dan hari ini Engkau akan mengurapi kami, memberikan kami kuasa ketika hati dan jiwa kami tunduk di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, ibadah ini milik-Mu. Engkau mengurapi kami, ampuni segala dosa kesalahan kami, basuh kami oleh kuasa darah Yesus. Layakkan kami Tuhan untuk menerima semua berkat yang Tuhan sediakan bagi kami, urapan Roh Kudus yang turun atas kami dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Yesus, semua yang siap untuk menerima berkat Allah dalam ibadah ini katakan amin. Masih tetap berdiri saudara yang dikasihi Tuhan, siap untuk memuji Tuhan lebih lagi? Amin. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang berkuasa
APP untuk memberikan pujian persembahan.
Haleluya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang pada Tuhan. Kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan untuk kami mendengar suara Tuhan. Firman-Mu ya dan amin, Firman-Mu kudus dan mulia, Firman-Mu abadi, Firman-Mu adalah hal yang hebat luar biasa yang bisa merubah hidup kami, memberikan pengharapan, pencerahan, memberikan hal-hal yang memberikan kepada kami terobosan-terobosan hidup. Tuhan berkati waktu firman Tuhan disampaikan. Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema reminder. Reminder itu disederhanakan adalah artinya untuk mengingatkan. Kan seringkali kita suka mengingatkan orang lain ya. Mengingatkan agar jaga kesehatan. Sekarang slogan-slogannya sehat selalu, bahagia selalu ya, diberkati selalu dan lain sebagainya. Tapi selalu orang mengingatkan tentang hal-hal yang baik, hal yang positif.
Kalau mengingatkan untuk hal yang buruk itu biasanya bukan mengingatkan ya. Tapi hari ini kita akan berbicara tentang firman Tuhan untuk mengingatkan kita semuanya. Puji Tuhan, saya akan membaca ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Bagi Bapak Ibu Saudara yang yang membawa Alkitab, mari saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab kita bersama-sama. Haleluya. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 mulai. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sesungguhnya pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat yang ke-8, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia telah teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah ayat firman Tuhan yang disampaikan oleh Saul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita tahu sendiri bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang hidupnya kurang berkenan kepada Tuhan, karena kota Korintus adalah kota yang adanya di pelabuhan. Jadi kota pelabuhan itulah kota yang cukup modern, ramai dan sebagainya. Tetapi dalam sisi tabiat mereka adalah jemaat-jemaat yang percaya kepada Tuhan, tetapi juga mereka punya pola hidupnya sangat duniawi. Mereka seringkali hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Malahan dalam 2 Korintus kita mempunyai gambaran bagaimana mereka melawan Rasul Paulus, bagaimana mereka mempertanyakan siapa itu Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus sebagai orang Yahudi, dia memperingatkan kepada orang-orang di Korintus tentang bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan. Oleh itu, hari ini saya bicara tentang bagaimana memperingatkan orang lain tentang hal-hal yang baik dan yang benar. Yang pertama adalah sebagai peringatan. Saudara-saudara, di dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Untuk memperingatkan kita. Contoh-contoh yang ada di dalam kehidupan bangsa Israel, ayat-ayat firman Tuhan yang ada itu menjadi contoh bagi kita agar kita jangan mencontoh yang buruk, jangan mencontoh yang tidak baik, tetapi mencontoh cara hidup, pola hidup yang baik dan yang benar sebagai anak-anak Tuhan. Lalu Tuhan memberikan gambar kepada kita tentang 5 hal yang jangan dilakukan. Firman Tuhan mengatakan tentang 5 hal yang diawali dengan kata jangan, dan jangan. Jangan yang pertama adalah di dalam ayat yang ke-6. Jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat.
Mari kita lihat tentang gambaran dan perilaku orang-orang Israel ketika mereka dipimpin oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir untuk memasuki satu tempat yang baru, pengharapan yang baru, tanah perjanjian yang bernama tanah Kanaan. Selama perjalanan 40 tahun mereka hidup dalam perilaku yang banyak tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab itu Rasul Paulus berikan gambaran kepada kita, gereja Tuhan, atau konteksnya pada saya adalah jemaat-jemaat di Korintus dan kita sebagai gereja modern, agar kita jangan melakukan hal-hal yang tidak berkenan yang pernah diperbuat oleh orang-orang Israel. Dalam perjalanan 40 tahun mereka keluar dari perbudakan Mesir masuk ke tanah Kanaan, ada 5 hal yang sering kali mereka lakukan. Yang pertama adalah jangan menginginkan hal-hal yang jahat. Mengapa? Karena kita bukan orang jahat. Mengapa? Karena kita anak Tuhan. Mengapa? Karena kalau kita melakukan hal yang jahat, kita menyakiti orang lain. Kalau kita menyakiti orang lain, tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, lakukan hal-hal yang baik. Sekarang ada istilah-istilah, ada sapaan-sapaan di beberapa gereja yang mengatakan dengan istilah begini, diberkatilah karena ini adalah hari yang baik. Good day, Tuhan memberkati. God bless you. Good day, haleluya. Teman-teman, good day, good day. Kalau ingat good day, itu ingat apa saudara? Kopi. Good day. Tapi orang mengatakan demikian, kita mau setiap hari adalah hari-hari yang baik, amin. Hari-hari yang membawa damai sejahtera, hari-hari yang penuh dengan sukacita. Tuhan mengatakan jangan setiap hari kita melakukan hal-hal yang jahat. Bangsa Israel pernah melakukan hal-hal yang jahat. Setiap hari mereka melakukan hal-hal yang jahat, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama, baik kepada pemimpin-pemimpinnya seperti Musa. Mereka melakukan hal yang jahat, mereka berontak kepada Musa. Lalu Musa berteriak kepada Tuhan, Tuhan mereka berontak, mereka menolak kepada aku. Tapi Tuhan katakan, mereka bukan berontak kepadamu, tetapi mereka menolak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa Israel melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi ini menjadi peringatan bagi kita agar gereja Tuhan, umat Tuhan, jangan melakukan hal yang jahat. Karena kita DNA-nya adalah orang-orang yang baik. Amin. Marilah kita melakukan hal-hal yang baik. Itu adalah 2 tema yang sentral. Pertama adalah lakukan hal-hal yang baik. Yang kedua, hari ini hari yang baik. Hari yang diberkati Tuhan. Masih ingat saudara-saudara lagu sekolah minggu, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Ada orang-orang yang menganggap ada hari-hari yang tidak baik. Makanya kalau kawin susah. Orang mau kawin bukannya membawa damai sejahtera, menentukan kawin aja udah ribut dulu, dor. Bisa nggak jadi kawinnya, menentukan hari. Karena menurut mereka ada hari yang baik, ada hari yang tidak baik. Tuhan mengatakan semua hari itu baik adanya. Semua hal yang baik itu dari Tuhan. Hal yang buruk yang jahat itu dari iblis. Jadi kita mau dicap sebagai apa? Anak Tuhan yang melakukan hal yang baik. Tapi kalau anak-anak yang kegelapan melakukan hal yang jahat. Iblis itu adalah biang kerok dari kejahatan. Jadi saya akan cepat dulu saudara-saudara dengan beberapa ayat ini. Karena khotbah saya masih panjang. Yang kedua, jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka seperti yang tertulis, maka duduklah bangsa itu, makan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ketika Musa pergi untuk naik gunung, maka bangsa Israel itu tidak ada pemimpin. Lalu mereka mulai mengatakan, karena pemimpin kita tidak ada, mungkin dia udah mati di atas gunung, kita nggak ada pemimpinnya, kita tidak ada Tuhannya, mana Tuhan kita? Lalu mereka mengatakan, mari kita kumpulkan emas-emas yang ada pada kita. Dikumpulkannya emas-emas, harta benda, lalu dibuatlah patung tuangan yang namanya lembu tuangan. Ketika lembu tuangan itu jadi, lalu ditaruh di atas, lalu mereka mulai mengelilingi lembu itu, mereka bernyanyi bersuka cita. Lalu ketika Musa datang melihat mereka, Musa menjadi marah. Lalu Musa menghancurkan 2 lok batu. Untuk Tuhan nggak marah di situ. Tuhan masih maklumi emosinya Musa. Tapi bukan berarti Tuhan maklumi emosi kita juga, saudara-saudara.
Tapi satu hal yang luar biasa. Tapi ketika Musa memukul batu keluar air, Tuhan bilang, kamu berdosa terhadap Tuhan. Lalu Tuhan katakan, kamu tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Dua sisi yang berbeda, saudara. Jadi jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Ya, patung tuangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau bicara tentang hal yang sederhana. Saya jujur aja, kalau saya taruh handphone di situ, bukan berarti saya main handphone, bukan. Saya kadang mau ambil foto, kadang-kadang ada hal-hal yang penting yang nanti akan masuk, bukan waktu ibadah, tetapi ada hal-hal yang penting saya koordinasi. Tapi jujur aja, patung tuangan, lembu patung tuangan bangsa Israel itu, ketika ada di situ dan mereka menyembah, sama seperti handphone itu menjadi berhalanya modern, saudara. Hati-hati. Kalau tangan kita nggak lepas dari handphone, tuh hati-hati. Segala sesuatu yang menggeser posisi Tuhan itu menjadi berhala. Benar, saudara. Kalau udah menggeser posisinya Tuhan dalam diri kita, itu berhala. Apa saja, makanan, keinginan, hobi, apa saja. Saya kasih contoh cuma handphone aja. Bukan berarti saya tapi ini saya mau ingatkan bahwa kalau dulu itu penyembahan berhala itu berhala di bawah pohon dan sebagainya. Enggak, berhala yang modern itu banyak, gadget dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga, janganlah yang ketiga, janganlah kita melakukan percabulan seperti dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Saudara, 5 kata jangan ini adalah pernah terjadi dalam hidup bangsa Israel, sehingga Tuhan memperingatkan kita agar kita jangan melakukan. Itu pernah terjadi bagi orang Israel dan mereka mengalami dampak yang buruk. Konsekuensi logisnya mereka pernah alami. Nanti kita akan ke sana. Nah, yang ketiga adalah jangan kita melakukan percabulan atau porneo atau pornografi. Saudara-saudara, itu dikatakan sampai satu hari tewaslah 3.000 orang, 23.000 orang. Ngeri, satu hari 23.000 orang. Di India itu satu hari 200 sampai 300.000 orang mati, ya, kena COVID. Bayangkan 200.000 loh di India itu jadi tsunami-nya COVID di sana. Itulah. Yang keempat, janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipakut ular. Tadi 23 orang itu mati, sekarang orang-orang Israel itu dipakut ular. Tuhan mengirimkan ular-ular, lalu ular itu memakan mereka, menggigit mereka, lalu mereka menjadi mati. Akhirnya Tuhan membentuk ada patung yang namanya ular. Jadi orang yang melihat ular itu dia akan sembuh, diampuni oleh Tuhan. Tapi karena mereka mencobai Tuhan, seringkali saudara-saudara ada banyak anak Tuhan mengatakan, Tuhan itu ada atau enggak? Tuhan itu berkuasa atau enggak? Tuhan itu menolong saya atau enggak? Tuhan itu sayang enggak sama saya? Tuhan itu enggak sayang sama saya? Tuhan itu buang saya? Tuhan itu enggak perhatiin saya? Tuhan itu enggak mempedulikan saya? Seringkali itu menjadi pertanyaan bagi kita. Ketika kita bertanya kepada Tuhan, bukan bertanya minta tuntunan Tuhan, tetapi bertanya dalam pengerti mencobai Tuhan, itu yang tidak baik. Tuhan mengatakan mereka akan dipakut oleh ular dan mereka binasa. Jangan kita meragukan kuasa Tuhan. Kalau kita mulai tanya, Tuhan itu ada atau tidak? Tuhan itu berkuasa atau tidak? Tuhan itu mendengar doa kita atau tidak? Itu namanya mencobai Tuhan. Yang kelima, yang terakhir, janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Bayangkan saudara-saudara, hanya karena dosa bersungut-sungut, maka malaikat maut mengambil nyawa mereka, membunuh orang-orang Israel. Sehingga Tuhan mengatakan, Tuhan tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Tuhan tidak berkenan kepada bagian manusia yang terbesar. Manusia yang ada di muka bumi ini kira-kira 7 miliar. Lalu Tuhan mengatakan dari mereka itu ada yang Tuhan tidak berkenan. Pertama mungkin setengahnya orang percaya. Orang percaya seperti apa dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, Tuhan tidak berkenan pada masa lalu. Bagaimana bangsa Israel tidak berkenan kepada Tuhan. Saya mau kasih tahu,
Ini adalah ayat firman Tuhan yang mengerikan kalau buat saya. Kita baca dalam Bilangan 14. Ini yang Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Apa yang Tuhan lakukan? Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Yakni semua orang di antara kamu yang dicatat. Semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefuna dan Yosua bin Nun. Tentang anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan. Mereka lah akan kubawa masuk supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinaan itu. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagaimana pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku Tuhan yang berkata demikian. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat peta. Ini adalah peta. Itu ada garis hijau, ungu, dan hitam. Sebenarnya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu hanya dengan garis lurus yang ungu itu. Garis lurus ungu itu yang lurus masuk ke tanah Kanaan. Kurang lebih 3 minggu. 3 minggu mereka melakukan perjalanan keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Tuhan bebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, lalu mereka melakukan perjalanan. Sebenarnya cuma 3 minggu. Tetapi Tuhan bikin bukan 3 minggu, tetapi 40 tahun. Karena mereka gak percaya Tuhan, karena mereka berontak kepada Tuhan, karena mereka jatuh di hadapan Tuhan. Malah Tuhan bikin hitung-hitungan. Ketika pengintai-pengintai yang masuk ke tanah Kanaan itu, mereka pergi ke sana 40 hari lamanya. Lalu Tuhan bilang, 40 hari aku akan buat engkau berkeliling muter-muter di padang gurun. Bukan 40 hari, tetapi 40 tahun. 1 hari dihitung 1 tahun. Ngeri, saudara-saudara. Seringkali anak-anak Tuhan hidupnya berputar di padang gurun. Gak jelas arah tujuannya, gak jelas masa depannya, gak jelas hari esok tuannya. Karena tidak dimanage, karena tidak direncanakan tentang hidup. Bagaimana hidup memuliakan Tuhan, bagaimana hidup diberkati oleh Tuhan, bagaimana hidup bijak di hadapan Tuhan. Mumpung muda, seneng-seneng, taunya udah tua, belum nikah, atau belum punya usaha, belum punya pekerjaan, atau mungkin sudah usia sedemikian, saya harus menghadapi masa depan. Saya aja yang seperti ini. Kalau bicara tentang hari tua, cuma satu hal yang saya tahu. Gereja ini gak bisa jamin hidup saya. Gereja ini gak bisa jamin hari tua saya dan istri saya. Yang jamin saya itu hanya Tuhan. Kalau sisi manusiawi, yang jamin saya itu Tuhan. Saya punya Tuhan. Buktinya sampai hari ini saya masih hidup. Saya masih bisa makan. Saya masih punya berkeluarga. Bersyukur masih sehat. Saya akan melihat hari tua saya. Hidup saya tidak mau berputar-putar di padang gurun. Gak jelas arah tujuannya, gak fokus. Bangsa Israel itu sudah harusnya 3 minggu lurus aja itu, yang ungu itu garis lurus. Tapi oleh Tuhan dibikin 40 tahun itu dengan cara yang garis ke bawah itu, yang hitam ke bawah terus belok balik ke situ. Saya lupa gak pegang pointer. Tapi saudara ngerti kan?
Yang garis lurus dengan yang muter ke bawah, itu adalah dua jalan yang berbeda. Mengapa? Mereka sebenarnya keluar dari tanah Mesir dengan jumlah kurang lebih, kira-kira kalau laki-lakinya itu 600.000 lebih. Tapi orang Israel itu anak kecil, umur anak kecil sampai umur 30 tahun nggak dihitung manusia, nggak dihitung. Sensus itu nggak dihitung. Lalu wanita itu nggak dianggap oleh orang Israel, jadi wanita itu nggak dihitung. Jadi wanita dari anak kecil sampai orang omah-omah nggak dihitung. Lalu orang laki-laki umur di bawah 30 nggak dihitung. Yang dihitung tuh umur di atas 30 tahun dan itu laki-laki. Jadi kalau di jumlah-jumlah, menurut ahli Alkitab mengatakan bahwa bangsa yang keluar dari tanah Mesir itu berjumlah kurang lebih 2 juta. Tuhan bebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, karena perjanjiannya kepada Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Tuhan ingat kepada Abraham, Ishak dan Yakub, sehingga Tuhan mendengar seru doa keturunan mereka. Keturunan Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah bangsa Israel. Ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar seru doa permohonan mereka. Lalu Tuhan akan membebaskan, melepaskan mereka. Tetapi mereka masih duniawi, mereka masih terikat dengan kuasa iblis, terikat dengan kuasa kegelapan, menyembah berhala, berbuat jahat, melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Sehingga harusnya mereka melakukan perjalanan hanya 3 minggu saja, lalu Tuhan bikin berputar menjadi 40 tahun. Mengapa Tuhan lakukan itu? Karena jangan-jangan sampai Tuhan mengatakan mereka menjadi orang yang sombong, mereka menjadi orang yang gampang menyerah, menjadi orang yang tidak tahan banting. Bersyukur kalau saudara menghadapi tantangan, bersyukur kalau saudara mengalami pergumulan, bersyukur kalau saudara meneteskan air mata. Tandanya Tuhan sedang menguji saudara menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Bersyukur kalau kita pernah mengalami kelaparan, susah hidup. Di situ Tuhan menguji saudara. Di situ saudara akan menjadi orang yang punya iman yang kuat, menjadi contoh bagi anak keluarga saudara. Tuhan tidak mau umatnya yang hanya 3 minggu saja jalan masuk ke tanah perjanjian. Di sana ada tanah yang penuh dengan limpah-limpahnya. Lalu Tuhan bilang, bisa-bisa umatku akan sombong. Itu kata Alkitab. Karena semuanya mudah. Jangan kita memanjakan anak-anak kita, buat dia menjadi orang yang kuat. Saya bangga Bapak Ibu Saudara, anak-anak gadis di sini, kaum pria, anak cewek, cowok yang masih muda-muda, ada yang umur 20-30 tahun, sudah mengembara, sudah merantau, sudah mungkin jauh dari orang tua. Tapi sudah bawa diri, sudah akan menjadi laki-laki, pria, wanita yang kuat. Amin. Harus berani. Saya punya pengalaman, saya nggak boleh pergi keluar dari rumah, tapi atas izin Tuhan, Tuhan izinkan saya dikeluarkan dari rumah. Kalau begitu, saya nggak akan ketemu sama Tuhan, saya nggak akan dipanggil jadi hamba Tuhan. Tuhan izinkan, walaupun lewat benturan, walaupun lewat ombak yang besar, walaupun lewat banyak tantangan. Tapi saya tidak mau berputar-putar di padang gurun. Kalau kita masih berputar-putar di padang gurun, hati-hati, Tuhan bisa binasakan kita. Hati-hati, kita bisa terbuang di hadapan Tuhan karena kita jauh dari Tuhan, karena kita meninggalkan Tuhan. Itulah gambaran umat Tuhan. Dan orang Israel itulah tipologi, model. Bangsa Israel itu model. Model dari apa? Model dari tipologi, yaitu ditujukan kepada gereja. Gereja sekarang, gereja zaman dulu, zaman Rasul Paulus, yaitu gereja jemaat di Korintus. Dan itu juga, firman Tuhan itu juga, itu terjadi buat kita, yaitu gereja modern saat ini. Karena apa? Karena bangsa Israel dibebaskan oleh Tuhan dari tanah Mesir. Mereka keluar dari perbudakan. Mereka menjadi orang yang rogi. Mereka menjadi umat yang diperdaya atau jadi hamba di sana.
Hidupnya dipahitkan. Firman Tuhan mengatakan hidup mereka dipahitkan. Lalu mereka udah teriak ke sana ke sini. Tapi ada orang-orang tua yang mengatakan, "Hei, kamu umat Israel, kamu mempunyai Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Masih ingat gak itu? Nenek moyang kita menyembah kepada Allahnya, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Mari kita berseru kepada Tuhan." Lalu ketika mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mengirim hambanya Musa untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di zaman sekarang juga, 2000 tahun yang lalu, Allah dalam pribadi Yesus Kristus, Dia datang ke dalam dunia, datang kepada hidup saudara. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengangkat kita dari lumpur dosa. Tuhan mengangkat kita dari tidak ada harapan menjadi ada harapan. Di dalam Tuhan ada keselamatan, dalam Tuhan ada berkat, dalam Tuhan ada kelepasan. Ketika kita dilepaskan dari tadinya menjadi hamba-hambanya dosa, hamba kegelapan, Tuhan lepaskan kita. Lalu Tuhan sedang memimpin kita untuk menuju ke tanah Kanaan yang baru, yaitu tanah kerajaan surga. Kita sedang berjalan menuju tanah Kanaan surga. Bangsa Israel dulu 40 tahun keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah Kanaan. Sampai sekarang mereka masih menginjakkan kakinya dan tinggal di sana. Kita, orang percaya, Yesus telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan telah memimpin kita sampai hari ini. Waktu sudah bertobat, kenal Yesus, Tuhan Juru Selamat menjadi bagian dari hidup kita. Lalu Tuhan memimpin kita. Untuk kemana? Kita punya harapan. Kita punya tujuan. Kita nggak berputar-putar di padang gurun. Ada banyak orang yang sedang sekarat. Ada banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Lalu mereka bertanya, kalau nanti saya udah mati, saya jadi apa? Saya kemana? Nasib saya seperti apa? Bersyukurlah saudara, ketika Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, maka Tuhan memimpin hidup kita. Di dunia kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Di dunia kita diberkati Tuhan. Di dunia yang akan datang kita diselamatkan. Karena Tuhan memberikan kita jaminan masuk kerajaan surga. Tuhan mengatakan, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali menjemput kita semua. Dan Tuhan mengangkat kita, membawa kita ke surga. Itu jaminan. Pikiran kita, angan-angan kita nggak berputar-putar seperti mereka. Kalau orang bilang, kamu siap mati? Siap mati. Sudah tahu kapal selam 402 itu. Mungkin ada anak Tuhan, karena ada namanya Yohanes. Bayangkan, beberapa jam lagi oksigennya akan habis di dalam kapal selam itu. Bagaimana? Saudara, kalau saudara dikasih waktu cuma 2 hari. Kalau saudara berada posisi di kapal selam 402, dikasih waktu 2 hari. Karena kalau udah 2 hari itu oksigennya udah habis. Oke? Makanya nanti saudara akan lihat oksigen itu mahal. Mau bisnis oksigen ada dari sekarang. Dikasih waktu 2 hari. Apa yang akan dilakukan? Kalau di kapal selam 402 itu ada yang namanya Yohanes, dia tahu 2 hari lagi, hitungan 42 jam, apa yang dilakukan? Apa keputusan apa yang dilakukan? Mungkin kalau dia jauh dari Tuhan, dia minta ampun kepada Tuhan. Dia minta ampun akan dosa dan kesalahannya. Dia bersujud kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan agar dosanya diampuni, agar dia bisa masuk kerajaan surga. Tapi bayangkan banyak orang, bukan saya di situ tapi di mana-mana, orang yang mati sia-sia. Mereka akan pergi kemana? Mereka akan kemana? Kalau kita hari ini katakan, saya siap kalau saya mati, karena ada Yesus. Yesus yang saudara punya, Dia memberikan jaminan, bukan hidup di dunia, tapi di dunia yang akan datang. Sehingga pikiranmu, hidupmu tidak berputar-putar seperti bangsa Israel. Ayat 5 dikatakan, tetapi sesungguhnya demikian Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka, karena mereka itu ditewaskan di padang gurun. Sebagian besar bangsa Israel selama 40 tahun lamanya mereka dibinasakan oleh Tuhan.
Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini bangsa Israel, bagian dari bangsa Israel. Siapa di sini yang umurnya 20 tahun ke bawah? Siapa? Tolong angkat tangan. Ada? Ayo jangan malu-malu. Angkat tangan. Ya kita katakan, mereka yang umur 20 tahun ke bawah, mereka yang akan masuk ke tanah Kanaan. Yang di atas 20 tahun, mereka dibunuh, dibinasakan oleh Tuhan. Yang dewasa yang masuk itu hanya Yosua dan Kaleb. Orang yang dewasa, orang yang tua itu yang akan masuk ke tanah Kanaan itu hanya Yosua dan Kaleb. Dia spesial di hadapan Tuhan. Tetapi anak-anak orang Israel yang 20 tahun ke atas mati binasa. Dan itu bisa terjadi di akhir zaman. Kalau saudara baca, mari kita baca agar saudara berarti memahami. Kita baca Wahyu 9 ayat 15 dan 18. Sama-sama baca ya. Saudara bisa lihat di belakang ya. 1, 2, 3. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Oleh ketiga malaikat ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Saudara-saudara, sepertiga. Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, dan itu menjadi peringatan bagi kita. Diingatkan kita oleh Tuhan. Tuhan mengatakan Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Yang umurnya di atas 20 tahun selain Yosua dan Kaleb, semuanya mati binasa. Ada yang dipagut ular, ada yang dipagut oleh malaikat maut, ada yang dibunuh, ada yang masuk ke dalam tanah, ada yang mati karena penyakit dan sebagainya. Yang berontak, yang bersungut-sungut, yang melawan Tuhan, melawan Musa, semuanya dibunuh oleh Tuhan. Itu pun bisa terjadi di akhir zaman ini, Bapak Ibu. Kita jangan jauh-jauh, penyakit AIDS belum ada obatnya. Penyakit-penyakit jantung, kanker, sekarang diabetes lagi. Belum lagi COVID-19, lalu bermutasi menjadi COVID-117. Ada film spionase 007, nggak kalah juga. COVID-19 jadi COVID-117. Kalau spionase 007 ya, nggak kalah saudara-saudara. Dia bermutasi, lebih hebat katanya. Sebagai peringatan di akhir zaman ini, semuanya telah menimpa mereka sebagai contoh dan diteruskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada zaman di mana zaman akhir telah tiba. Dengan tuntunan Roh Kudus, Rasul Paulus menulis kata demikian, di mana zaman akhir telah tiba. Itu ditulis di dalam kitab 1 Korintus. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-11 dikatakan, di mana zaman akhir telah tiba. Apa itu zaman akhir telah tiba, saudara-saudara? Zaman akhir kita sedang hadapi. Kita nggak bisa santai-santai. Di sekeliling kita itu ada banyak ancaman. Ancaman kematian, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan dan sebagainya. Di India itu orang lagi jalan tahu-tahu bruk jatuh, mati. Anak bayi mati, orang baru nikah mati. Umur 10 tahun mati, umur 15 tahun mati, umur 25 tahun mati. Bukan orang tua yang mati. Dari anak kecil sampai orang dewasa mati. Biasanya orang mengkremasi di New Delhi itu, biasa mengkremasi 10 sampai 15 orang. Sekarang itu di Delhi mengkremasi orang itu bisa sampai 80 manusia dibakar. Bukan bakar-bakaran kita, bakar-bakar ayam, bakar-bakar ikan kan? Itu yang dibakar adalah mayat, baunya kayak gimana? Saya pernah ngalamin waktu saya awal perintisan, saya ngebakar mayat bayi jemaat saya, matinya di rumah sakit harapan kita. Lalu dibawa ke Dadap. Waktu karena memang dia orang baru nikah,
dia nggak ada dana untuk dikremasi. Lalu akhirnya apa? Pakai apa sih namanya? Api ya apa? Kayu, terus masuk anaknya dimasukin situ. Lalu misalnya, itu yang meledak itu apa? Antara perut dengan kepala. Ngeri sudah. Ini juga itu sampai 80 manusia dibakar. Baunya kayak gimana? Coba bayangkan kalau dibakarnya mending habis. Kalau nggak tahu-tahu masih ada tangannya begini, gini. Tangannya nggak begini suruh kalau mati. Kalau orang mati dibakar tangannya begini nggak ngedadain lagi. Gini. Saudara, jangan tempat pembakaran tahu-tahu saudara nendang, kakinya masih ada. Saudara tunggal melangkah. Nanti kita lihat videonya ya. Saudara, mengapa Rasul Paulus mengatakan di mana akhir zaman telah tiba? Akhir zaman telah tiba. Kedatangan Tuhan akan semakin dekat. Tanda kedatangan Tuhan itu ada kira-kira 10 sampai 11 tanda kedatangan Tuhan. Tapi dari 10 atau 11 tanda kedatangan Tuhan itu 5 sudah tergenapi, 5 sudah terjadi. 5 sudah terjadi. Mari kita lihat. Yang pertama, malapetaka dan bencana alam. Udah aneh lagi. Orang Kristen jangan kaget ya. Gempa. Kiamat. Takut mati. Semua kita akan mati. Tapi jaminan kita Yesus, amin. Tapi jangan juga orang lagi banjir bandang. Woi, saya punya Yesus banjir bandang, ayo datang nih. Nah, begitu saudara-saudara. Jangan, wah nih COVID-19 bermutasi lebih dahsyat lagi. Tenang aja, aku sudah disuntik vaksin, aku punya Yesus. Sorry lah, nggak kelihatan gantengnya kalau pakai ini masker. Udah, nggak kelihatan cantik gantengnya, aku mau pakai masker. Itu nggak bijak saudara-saudara. Lukas 21 ayat 11 dikatakan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ada tanda yang mengejutkan, ada tanda-tanda di langit. Kalau aku di langit, ada tulisannya artinya ini. Ada Yesus menampakkan diri. Saya kadang-kadang maaf minta ampun sama Tuhan. Saya takutnya rekayasa, saudara-saudara. Kalau benar memuji Tuhan ya, takutnya rekayasa permainan teknologi udah luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Tapi memang kejadian-kejadian yang dahsyat-dahsyat di langit dan sebagainya itu akan terjadi. Sekarang orang ya kena kemarin gempa-gempa berapa kali? Itu nggak dirasa tuh gempa, biasa gempa. Saya bilang kalau ada gempa ya, saya kasih tahu di pastor. Kalau ada gempa tempat yang aman di mana? Ada bilang tuh di sana. Siapa bilang gerobak di kanan bruk gitu kan? Kalau di sana rumah yang aman di mana? Tuh di depan tuh tempat parkir motor saudara. Tiangnya itu saudara-saudara kuat ya. Udah masuk ke situ, terus masuk kolong gitu loh, kolong meja. Nah itu aman ya. Saya kasih tahu itu tempat evakuasi saudara ya. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, kekerasan, radikalisme, seks bebas, LGBT, transgender. Ini sedang marak di dunia. Sekarang mengapa Joe Biden itu bisa menang? Karena apa? Karena orang-orang transgender LGBT itu dia mendukung si Joe Biden, mendukung untuk jadi presiden. Lalu baru aja beberapa hari dia jadi presiden, dia membebaskan mereka akan saudara pernikahan sejenis. Itu udah jelas, lobbynya hebat saudara. Ini saudara jangan bangga saudara atau anak-anak saudara. Tuh mami papi, aku pakai topi yang warna-warni, bagus kan? Warna-warni merah kuning hijau di langit yang biru. Padahal merah kuning hijau itu tanda LGBT. Wih, LGBT. Tahu nggak LGBT? Yang nggak tahu nanti tanyalah sama anak-anak saudara. Jangan bangga anak kita yang remaja pakai topi, pakai baju LGBT atau pakai selendang LGBT, selendang yang warna-warni. Itu warna-warni itu tandanya apa? Merah kuning hijau, mau cewek, mau cowok, misalnya waria,
siapa? Dia itu apa? Wanita atau pria? Akan terjadi kelaparan, kemiskinan, dan penyakit. Udah jelas. Yang berikutnya, perang terjadi di mana-mana. Kemerosotan moral terjadi di mana-mana. Firman Tuhan mengatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Ini kejadian-kejadian akan terjadi, tanda-tandanya sudah kelihatan. Lalu yang berikutnya, meningkatnya banyak orang yang stres. Lalu yang terjadi adalah kebangunan rohani, panen jiwa di mana-mana. Matius 24 ayat 14 berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tiba kesudahannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Injil kerajaan surga akan diberitakan di seluruh muka bumi. Saya bertanya, ini sudah terjadi belum? Sudah tergenapi belum? Sedang. Lewat apa? Online. Lewat yang ada di tangan saudara. Saya khotbah ini itu ada di pelosok-pelosok dunia. Makanya tadi saya tanya, kamu senang tampil? Oh, kamu tahu saya suka tampil. Oh, luar biasa. Haleluya. Pantas saja. Nah, jadi saya bicara begini, makanya saya nggak bisa nyebut, nggak bisa lagi saya nyebut nama si A, si B, marga A, marga B, karena saya direkam. Nah, saudara, ketika saya memberitakan nama Yesus, semua orang dengar. Oikos kita akan dengar. Jadi betapa pentingnya saudara jangan berdiam diri. Apa yang sudah direkam, saudara sampaikan. Pujian, penyembahan, firman Tuhan, renungan, video atau apapun, sampaikan ke banyak orang agar orang lain mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah masa-masa kebangunan rohani sedang terjadi. Sekarang ini masanya Bapak Ibu. Kalau saudara mau cepat-cepat menanti, cepat-cepat untuk menyambut kedatangan Yesus kali yang kedua, caranya gampang. Tahu nggak? Menginjil, bersaksi lebih sering, lebih banyak memenangkan jiwa. Karena Tuhan mengatakan baru itu berakhir masa kesudahan. Baru di situ Tuhan akan datang kali yang kedua. Jadi pemberitaan Injil, kebangunan rohani ini sedang terjadi di mana-mana. Tetapi juga iblis bekerja dengan hebat. Bahwa ada banyak orang yang mati yang binasa. Apalagi sepertiga manusia akan binasa. Bayangkan manusia sekarang 7 miliar di muka bumi. Yang berikutnya, tanda-tanda di langit. Lalu krisis global. Krisis lingkungan, krisis ekonomi, itu terjadi secara global. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelombang laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Ini firman Tuhan Bapak Ibu. Ini perkataan Yesus yang digenapi, yang juga akan terjadi nanti, sekarang dan nanti ke depan. Dan itu sudah dikuatkan dengan perkataan Yesus. Terjadi, itu akan terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau mendengar kabar-kabar perang, kabar-kabar kegoncangan, lihat-lihat di langit kayak gini, sudah jangan khawatir, karena itu adalah tanda-tanda di langit yang memang harus tergenapi. Akan terjadi untuk mengingatkan kita, untuk kita eling bahwa kita punya Tuhan. Seringkali ada orang yang ketakutan karena takut mati. Ada orang yang dibilang namanya mati berdiri. Dulu hanya istilah aja mati berdiri. Sekarang mati berdiri itu sudah terjadi. Di India itu orang lagi berdiri kita tahu. Bukan ada serangan-serangan jantung, serangan-serangan. Sekarang ini di New Delhi itu orang gini aja langsung orang di jalan begini sekali dua kali jalan melangkah, jatuh. Orang naik mobil atau udah jatuh. Karena tsunami COVID-19. Yang berikutnya,
Yang terakhir adalah nabi-nabi palsu dan ajaran palsu di akhir zaman. Kita mengucapkan turut berduka cita kepada Lia Edun. Sudah meninggal beliau, saudara-saudara. Mudah-mudahan dia terima Yesus, amin. Itu adalah salah satu nabi-nabi palsu. Saya melihat di sini, karena ini saya copy paste yang berikutnya. Ini di berita 1.com, saudara. Yang di atas itu orang mati karena kena penyakit, karena berbagai penyakit. Kalau yang di bawah itu adalah kematian akibat COVID di dunia ini sudah mencapai 3 juta atau secara konkretnya 3.1.626 yang mati kena COVID ya. Lalu negara mana aja yang besar? Paling besar Amerika, yang kedua itu sekarang posisinya digantikan oleh India. Kalau kemarin itu Amerika, Brasil, lalu Meksiko, lalu ke bawahnya itu ada India, lalu Inggris, Italia, Rusia, dan Prancis. Prancis paling kecil, cuma 100.072 jiwa. Tapi yang paling besar Amerika, 578.000 sekian. Tetapi semuanya sudah tembus 3 juta, itu yang tercatat, yang tidak tercatat mungkin sudah lebih daripada itu. Bapak Ibu saudara sekalian, itulah keadaan dunia sekitar kita. Tuhan mengatakan sepertiga manusia akan binasa. Tuhan mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa sebagian besar dari mereka akan binasa. Umat Israel sebagian besar dari mereka akan binasa. Kan Tuhan mengatakan di bawah 20 tahun itu yang akan masuk ke Kanaan dengan Yosua dan Kaleb. Tetapi di atas 20 tahun akan binasa. Sekarang terjadi di dunia. Mari kita lihat satu video. Ini terjadi bukan di India, tetapi India ibu kotanya New Delhi. Ya, silakan. Suaranya, tolong suaranya sama ini. Ya, ini laporan dari BBC. शिक्षा में अपने दिलाने की जगह नहीं है, बहुत बुरा वक्त है, बहुत बुरा वक्त है। परमिशन दिया तो बोला ठीक है 24 और बना दो, लेकिन 24 करते करते वो 50 की बात करके उधर इतना बॉडी आ रहा है कि लकड़ी खत्म हो गया हमारे शमशान घाट में। बहुत बुरा मंजर है। अगर यही हाल रहा तो 4-5 दिन के बाद सड़क के ऊपर डेड बॉडी चलाने पड़ेगा और कोई जरिया नहीं है जी। मतलब मैं इससे भयावह स्थिति नहीं हो सकती कि हम बिलीव नहीं करें कि हम भारत की कैपिटल में रहते हैं। जिसका मरता उससे पूछो, बट आदमी ऐसे मरना जैसे जानवर होता है और आपके सामने डेड बॉडी खड़ी और कोई जलाने वाला नहीं। 4-5 घंटे बाद लोग वेटिंग कर रहे हैं और डेड बॉडी जलाने के लिए, उठाने के लिए, हॉस्पिटल के लिए हर जगह आदमी पूछा। केली भागते रहे यहाँ को, उसके बाद ऑक्सीजन खत्म होने के बाद तो गवर्नमेंट वालों का भी कुछ नहीं हो रहा। मतलब जो लेवल के पोस्ट में है उनका भी कुछ नहीं हो रहा है इसमें। बहुत कोई ना हो किसी के साथ तो बेटर ही है कभी पॉजिटिव है, एक बोल जाए तो बाकी सब। 4 गुना ज़्यादा ये भयंकर कोरोना आया है। और मैं समझता हूँ दिल्ली के अंदर ऐसा मंजर किसी ने आकर नहीं देखा होगा, जो हमने अपनी आंखों से देखा है। 5 साल का बच्चा भी आ रहा है, 15 साल का बच्चा भी आ रहा है, 20 साल के बच्चियाँ भी आ रही हैं और न्यूली वेड्स बच्चे भी आ रही हैं। बहुत बड़ा चुनाव हमारी देखा नहीं जा रहा है। इस पर जो हो रहा है हमारे यहाँ
जाता है देखिए कि बच्चों को छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, कोरोना के अंदर छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं। इनको आज सांस की तकलीफ से मर रहे सारे। लाशें मंजर लगा हुआ है, बाहर वेटिंग में पड़ी है लाशें हमारे पास। किसी शमशान घाट पर जलाने की जगह नहीं है। बहुत बुरा वक्त है, बहुत बुरा वक्त है। Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dibakar itu bukan kayak kita bakar-bakaran ya. Bakar-bakaran ikan, ayam. Itu yang dibakar itu mayat Bapak Ibu. Biasanya cuma 10 mayat dikremasi sampai 80 mayat dikremasi. Ada yang 2 hari itu taruh di rumah untuk masuk ke kremasi. Bukan krematorium seperti sekarang yang layak. Mereka bilang mereka membakar mayat di pinggir-pinggir jalan. Itu tandanya kematian itu sedang merambah. Roh kematian, sama seperti ketika Tuhan menulahi orang-orang Mesir dengan tulah-tulah anak pertamanya mati semua. Bayangkan anak laki-laki pertamanya, anak tunggalnya pertama itu mati semua ketika Tuhan malaikat maut membunuh orang-orang Mesir. Anak-anaknya orang Mesir dibunuh semua oleh Tuhan. Untuk apa? Demi untuk melepaskan umat Tuhan yang namanya orang Israel keluar dari perbudakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita menghadapi hal seperti ini, kita seringkali mengalami ketakutan. Tadi yang mengatakan yang menyampaikan berita itu mengatakan kami ketakutan. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menjadi takut, kita menjadi bimbang, kita menjadi seperti orang yang lemah. Firman Tuhan yang kedua mengatakan berdirilah teguh dan jangan jatuh. Ada istilah beliau mengatakan demikian, encouragement. Encouragement itu artinya adalah menguatkan satu dengan yang lainnya. Karena apa? Orang mulai takut dengan hidup ini. Tapi Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, tetap berdiri, jangan jatuh. Kita harus tetap berdiri dan menghadapi keadaan dunia seperti ini, dan menghadapi pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, tetap berdiri, kuat menghadapi segala sesuatu. Walaupun kita mungkin masih berputar-putar di padang gurun, tapi kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong agar saya dimampukan untuk menghadapi hidup ini. Yang ketiga dikatakan mampu menghadapi ujian hidup. Apa itu pencobaan? Pencobaan adalah kesulitan-kesulitan yang menimpa kehidupan manusia. Kesulitan atau pencobaan itu bisa datangnya dari iblis. Iblis mencobai Adam dan Hawa, dicobai oleh iblis untuk makan buah. Padahal Tuhan bilang jangan makan. Tetapi karena dia dicobai oleh iblis, maka Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Pencobaan itu bisa datang dari diri sendiri. Kalau kita tahu kebenaran, jangan melakukan ini, juga melakukan, akhirnya terjadilah mungkin terpidana atau tertangkap dan sebagainya. Jangan memakai narkoba. Kita pakai narkoba, ditangkap, masuk penjara. Jangan mencuri atau merampok. Kita mencuri, merampok atau korupsi, kita ditangkap. Itu karena ulah diri kita sendiri. Bisa juga pencobaan dari sesama, orang lain mencobai kita. Bisa juga dari alam, karena ada longsor, ada gempa dan sebagainya. Lalu tujuan daripada pencobaan adalah untuk menghancurkan kita. Di antaranya dari pencobaan adalah iblis. Iblis datang untuk membunuh dan membinasakan hidup kita. Tetapi Tuhan datang untuk berikan hidup kepada kita. Tetapi bila itu datang dari Tuhan, ujian datang dari Tuhan, itu namanya ujian. Kalau pencobaan itu datang dari Tuhan, seperti kepada Abraham. Abraham menyerahkan anaknya Ishak. Kalau itu berasal dari Tuhan, Tuhan sedang menguji kita. Tetapi ujian itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Ketika Abraham menghadapi ujian, Tuhan mengatakan, Abraham, aku telah melihat ujian yang kau telah lewati dan kau telah lulus. Aku menggantikan Ishak dengan seekor anak domba yang terikat di dalam semak-semak. Ambil domba itu, bakarlah itu menjadi pembakaran persembahan di hadapan Tuhan. Dan Ishak anaknya lepas dari ujian itu. Ayub lepas dari ujian itu. Pencobaan itu bersifat biasa, Bapak Ibu Saudara. Nggak melebihi kekuatan kita. Bayangkan, ketika kita menghadapi hujan, hujan kecil nggak apa-apalah, pakai payung atau pakai jas hujan. Tapi kalau yang datang itu banjir, apalagi banjir bandang, itu nggak main-main. Apalagi yang datangnya adalah angin badai. Jadi kita bisa lihat ujian-ujian yang kita hadapi, kadarnya seperti apa. Masalah yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi itu ringan, berat,
atau sangat berat. Apa yang dihadapi oleh Ayub, wah itu udah super berat Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyediakan jalan keluar bagi kita. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malam itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantara angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terberahlah air itu. Dan bangsa Israel berjalan di tengah lautan yang kering. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir yang kurang lebih 2 juta manusia, mereka keluar, lalu di depan itu ada tentangan laut Tebrau, laut yang luas. Lalu di kiri kanan ada tebing yang tinggi. Lalu ketika mereka melihat sorak-sorai, tapi saya melihat ke belakang, tentara Mesir akan membunuh mereka, akan membunuh orang Israel yang baru keluar dari tanah Mesir. Gak ada jalan keluar. Mereka mulai berteriak kepada Musa, Musa, biarkan kami kembali menjadi budak. Kadang-kadang anak Tuhan mengatakan, Tuhan lebih baik aku jadi orang duniawi aja, karena begitu berat beban tekanan hidupku, aku stres, aku pusing, aku takut dengan hidup ini, lebih baik aku menjadi orang dunia lagi. Itu seringkali juga menjadi bagian dari cara berpikir anak-anak Tuhan. Bangsa Israel pernah mengatakan itu, mengatakan, Tuhan saya gak kuat, gak ada jalan keluar, lebih baik aku kembali ke tanah Mesir. Musa, kembalikan kami ke tanah Mesir, apakah gak ada kuburan untuk kami mati? Lalu Tuhan mengatakan demikian, Tuhan yang akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Ketika Ayub berdiam di hadapan Tuhan, ketika Ayub diteror oleh teman-temannya, ketika Ayub dihina oleh istrinya mengatakan matilah kamu, kutukilah Allahmu. Tapi Ayub berdiam diri. Ketika dia berdiam diri, Tuhan membela, Tuhan memulihkan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, katakan, Tuhan, aku mau berdiam diri. Aku mau Tuhan yang berperang, aku mau Tuhan yang menyelesaikan masalah hidupku. Aku seringkali takut dengan hidup ini Tuhan, tetapi Tuhan yang memampukan aku untuk menghadapi ini. Jangan jadikan kami menjadi anak-anak yang gampangan. Ketika kami berputar-putar di padang gurun, Engkau yang memberikan jalan keluar kepada kami Tuhan. Mari kita akan naikkan satu pujian. Ketika jalan yang melalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara. Ketika jalan yang kutempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkan
Saya tidak tahu pergumulan saudara, saya tidak tahu kelemahan, kekurangan, keterbatasan kita semua. Tetapi hanya Yesus yang tahu. Kalau hari ini firman Tuhan berbicara kepadamu, dan saudara ada orangnya, angkatlah tangan kananmu, tangan kiri taruh di dadamu, dan mulai berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Ketika jalan yang mulai sudah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami kadang-kadang seperti bangsa Israel yang berputar-putar tanpa arah tujuan. Mampukan, tuntun, arahkan kami Tuhan, bangkitkan kami Tuhan. Aku serahkan hidupku kepadamu Tuhan. Diberkatilah setiap tangan yang terangkat Tuhan. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai gelap, Engkaulah yang mengeringkannya. Serulah kepada Tuhan, selalu ada. Katakan amin Tuhan, mampukan kami. Setiap tangan kami berangkat Tuhan berkati. Jemaat biarkan hidup kami berputar-putar di padang gurun. Lepaskan, bebaskan kami Tuhan. Haleluya. Tuhan, mampukan kami menghadapi hidup ini. Walaupun berat Tuhan, walaupun harus meneteskan air mata, walaupun perjalanan hidup kami begitu berat dan melelahkan Tuhan. Tuhan tolong, inilah tangan kami Tuhan. Haleluya. Datanglah kepada Tuhan dan berdoa. Minta ampun kepada Tuhan kalau mungkin ada sesuatu yang harus diselesaikan di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan, mampukan kami. Terlalu berat buat kami Tuhan. Engkau mengangkat kami. Mengangkat kami Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, kami akan menyiapkan hati kami untuk kami berkenan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Tuhan, mampukan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Sucikan hati kami Tuhan. Mas Antoni akan berdoa untuk setiap tangan yang terangkat. Kita berdoa untuk perjamuan kudus yang kita lakukan. Bapak, kami bersyukur untuk setiap kasih setia yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kami tahu bahwa Engkau Allah beserta dengan kami. Kami percaya Engkau hadir di dalam setiap hidup kami, di dalam setiap tawa dan tangis kami, di dalam setiap air mata dan sukacita kami. Engkau hadir di sana. Engkau tertawa ketika kami tertawa dan Engkau menangis ketika kami menangis. Karena kami tahu Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang ada beserta dengan kami. Tuhan, kami bersyukur jika sampai saat ini kami masih bisa berdiri di tempat ini, bukan berarti kami tidak apa-apa. Kami tahu dan kami merasakan Tuhan, begitu banyak hal yang harus kami hadapi di dunia ini. Berbagai macam pergumulan, kesulitan, tantangan yang harus kami hadapi dari hari ke hari. Kami lewati itu semua dan kami hadapi itu semua bukan karena kuat dan gagah kami. Kami meyakini dan kami percaya jika sampai detik ini kami bisa berdiri di tempat ini,
Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kepada kami untuk kami mengingat kembali tentang apa yang bangsa Israel lakukan, sehingga kami boleh belajar satu hal, bahwa ketika kami setia kepada Tuhan, disitulah letak kekuatan kami, untuk kami mampu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan pagi ini, ketika kami ada di tempat ini, banyak orang memilih menghabiskan waktu mereka di tempat di mana mereka suka, tetapi kami suka kediaman-Mu, kami suka hadirat-Mu, karena kami tahu bahwa hidup kami ditebus oleh darah-Mu. Kami adalah orang-orang yang telah lunas dibayar pagi ini Tuhan. Kami bersyukur jika kami akan memasuki perjamuan kudus, karena di situ kami mengingat akan setiap kasih yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami adalah orang yang sangat dicintai oleh Tuhan. Kami berharga di mata Tuhan, dan kami spesial di hadapan-Mu Tuhan. Ketika kami akan memasuki perjamuan kudus ini, Tuhan, kami mengingat betapa besar cinta-Mu kepada kami, betapa besar kasih sayang-Mu kepada kami semua. Sekalipun hidup kami penuh dengan pemberontakan, tetapi tidak pernah Engkau membuang kami. Bapak, pagi ini kami mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Sucikan hati kami Tuhan, jika kami boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Biarlah setiap roti dan anggur yang akan kami makan dan minum, Tuhan, biarlah Engkau yang akan memberikan kuasa kepada kami, kami boleh menjadi anak-anak-Mu sebagai orang yang telah ditebus oleh darah-Mu, sehingga kami boleh menjadi saksi bagi kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siapkan hati, pikiran, dan roh kami untuk kami ikut ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Kami menerimanya dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan untuk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Pelan-pelan perjamuan itu bisa maju ke depan. Mari kita menghormati tubuh dan darah Yesus. Mari kita menghormati pengorbanan Tuhan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, karena Dia mengasihi kita dan Dia mau mengampuni dosa dan kesalahan kita. Kita dibenarkan, dicintai, dan berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus ini. Terima kasih Yesus. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini dalam nama Yesus.
Tegakkanlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kita akan minumnya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita, bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih terima kasih.
kasih Bapa untuk perjamuan kudus ini. Terima kasih untuk penguatan-penguatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau telah menjamah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam dan di atas nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Haleluya, saudara dikasihi Tuhan. Dan saat ini saya akan membacakan beberapa pengumuman sebelum kita akan memberikan golek kita. Yang pertama, Gembala Sidang mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat datang untuk setiap jemaat yang baru pertama kali hadir dan bergabung beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Gembala Sidang mengucapkan selamat datang dan gereja rindu untuk kita boleh bertumbuh bersama dalam pengenalan akan firman Tuhan dan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Dan selanjutnya hari ini kita akan melakukan kolekte 2 kali. Yang pertama, kolekte pertama untuk pelayanan dan kolekte kedua untuk pembangunan gereja kita. Dan ini adalah minggu pertama di bulan Mei. Kita akan memberikan perpuluhan dari setiap apa yang sudah kita terima dari Tuhan, dan kita boleh mempersiapkan setiap perpuluhan kita dari hati dengan sukacita dan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Untuk informasi lainnya bisa dilihat dalam warta online gereja kita yang ada di grup GSJA Karismata Sukabumi. Dan saat ini kita akan memberi kepada yang bertugas. Kami persilahkan. Mari Bapak Ibu kita persiapkan setiap persembahan kita. Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9-10 berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih untuk saat-saat yang indah ini Tuhan. Kami mulai masih boleh berkumpul bersama dengan saudara seiman kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan sebentar Bapa, kami ingin memberi sebagian dari apa yang kami miliki Tuhan Yesus. Dan kami membawa setiap persembahan-persembahan kami dengan penuh sukacita Tuhan. Karena kami mau memberi seperti Engkau memberi yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Bapa, Engkau akan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan Yesus. Karena Engkau tahu kami sudah mempersiapkannya dengan hati kami Tuhan. Engkau tidak pernah menilai nominal dari setiap pemberian kami Tuhan Yesus. Dan Engkau selalu dimuliakan dengan setiap apa yang kami lakukan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama anak-Mu, setiap kami yang siap untuk memberi katakan amin. Dalam
Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu masa kehendak kami, inilah cita-cita kami persembahkan kepada Tuhan. Engkau yang memiliki hidup kami, Engkau yang memiliki masa depan kami, Engkau yang menyertai setiap langkah perjalanan hidup kami. Peganglah tangan kami, peganglah hidup kami dan masa depan kami. Engkau berikan kepada kami kemenangan lepas kemenangan, Engkau berikan jalan keluar, Engkau memberikan terobosan dalam hidup kami. Diberkatilah kami sidang jemaat-Mu Tuhan, dalam segala hal, dalam segala perkara. Turunlah segala berkat kekayaan dari surga, dari sekarang dan untuk selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara, mari kita mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya siang ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saya dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita semua. Dalam nama Yesus kami mengakhiri kebaktian kami. Haleluya.